Dengan segenap hati, ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa korban pujian yang mempermuliakan namamu. Dan kini saatnya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Karena setiap kami merindukan dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, dan biarlah setiap kami boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan, dan seluruh umat-Mu yang mendengar, semuanya kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita memasuki minggu pertama dan hari pertama di bulan yang keempat pada tahun ini. Dan saya percaya tidak kebetulan malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, dikala besok kita akan merayakan bersama-sama juga hari kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berjudul Buah Penderitaan Kristus. Buah penderitaan Kristus. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya baca untuk kita renungkan bersama-sama dan simak baik-baik firman ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita, yaitu Yesus Kristus, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Petrus mengingatkan penerima suratnya atau pembaca suratnya bahwa semua yang dialami oleh Kristus di kayu salib itu adalah untuk kepentingan mereka semua atau demi kehidupan mereka semua. Sekali lagi saudara-saudara, Petrus mengingatkan pembaca suratnya tentang apa yang diperbuat oleh Kristus di kayu salib, yaitu dia mati di kayu salib supaya orang yang membaca surat itu sadar bahwa apa yang telah Kristus lakukan di kayu salib itu adalah demi kepentingan mereka semua.
Saudara-saudara, Petrus juga menunjukkan bahwa kematian Kristus di kayu salib bukan sekedar teladan. Bukan sekedar teladan. Artinya bukan hanya keteladanan yang hendak ditunjukkan oleh Kristus. Tetapi bagaimana orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, mereka ikut ambil bagian di dalam salibnya, mereka juga akan ikut ambil bagian dalam hidupnya yang berkemenangan. Ini sangat penting dipahami. Kenapa kita harus ikut ambil bagian dalam penderitaan atau dalam salib Kristus? Sebab kalau saudara baca ayat di atasnya, maka orang percaya itu dipanggil untuk menderita sama seperti Kristus telah menderita. Memang itu teladan, tapi bukan hanya teladan. Tapi ada bagian yang lain bahwa sebagaimana Kristus yang hidup oleh kemenangannya bangkit dari antara orang mati, maka saudara-saudara, orang yang percaya kepada Dia pun akan mengalami kemenangan itu. Saudara-saudara, hari ini kita bicara ada buah-buah yang dihasilkan oleh penderitaan Kristus. Buah itu artinya manfaat yang akan diperoleh oleh orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang kita baca tadi, kita temukan buah yang dihasilkan oleh penderitaan Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, pengudusan diri kita. Pengudusan diri kita berupa kematian dari dosa dan perbuatan untuk mematikan dosa, serta kehidupan kudus yang baru yang penuh dengan kebenaran. Saudara-saudara, Kristus yang mati di kayu salib, memang pertama sekali langkah yang diambilnya adalah supaya orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, yang harusnya dimurkai oleh Allah, yang harusnya dihukum oleh Allah, oleh karena dosa yang diperbuat, dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus digantung di kayu salib untuk menguduskan kita yang sudah ternoda oleh dosa. Makanya saya mau katakan saat ini, jangan pernah anggap sepele, jangan anggap rendah karya korban Kristus di kayu salib. Orang percaya tidak boleh memandangnya itu hal biasa. Karena Alkitab berkata, tidak ada orang yang mau rela mati atas perbuatan orang yang bersalah. Dan orang yang mati itu adalah orang yang benar, selain daripada Kristus. Kalaupun ada orang yang mengejek, ada orang yang menertawakan salib Kristus, Alkitab berkata memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memikul dosa kita di kayu salib, menjadi pengganti kita dengan menanggung hukuman bagi dosa kita.
Yang disalib itu seharusnya saudara dan saya. Oleh karena kita yang berdosa, bukan Kristus yang seharusnya disalib. Karena Kristus tidak berdosa dan tidak bisa melakukan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Kristus harus rela mati. Disiksa. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Untuk kita. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hargai, hormati karya Kristus yang luar biasa di kayu salib. Kalau Kristus telah mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya, apa yang saudara dan saya telah korbankan untuk Tuhan? Ayo renungkan. Apa yang sudah kita korbankan bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan, sementara Dia sudah mengorbankan nyawanya. Hal-hal sepele saja bisa kita tinggalkan Tuhan. Karena keinginan-keinginan sesaat saja kita bisa abaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak mencintai Tuhan. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu hanya sebagai slogan saja yang seringkali kita lakukan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena terbukti kita bisa mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa lupakan, bisa tinggalkan ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Padahal kita yang berkata, aku mencintai engkau. Saudara-saudara, tapi Kristus harus menggantikan semua itu. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kutuk yang seharusnya saya, saudara, kita alami atau kita yang harus dikutuk. Tapi Kristuslah yang mengambil kutuk itu. Jadi saudaraku yang terkasih, tujuan kematiannya adalah agar saudara dan saya dapat dipisahkan dari kesalahan, dari kuasa, dan dari pengaruh dosa. Inilah yang buah pertama, yaitu pengudusan diri kita. Supaya kita terpisah. Karena arti kudus atau dikuduskan itu artinya adalah dipisahkan, dikhususkan. Dari sesuatu yang berdosa kepada yang tidak berdosa. Dikhususkan untuk Tuhan. Berarti saudara, begitu mahalnya, begitu berharganya hidup kita ini di hadapan Allah. Mari kita mulai terus menghargai. Bukan sekedar teladan, bukan sekedar peringatan. Tetapi mengingatkan kita juga betapa besar anugerahnya bagi saudara dan saya. Buah yang pertama supaya kita terpisah atau memisahkan diri kita dari segala dosa, dari segala kuasa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, buah yang dihasilkan dari penderitaan Kristus sebagaimana dalam ayat yang kita baca hari ini, saudara-saudara. Yang kedua, pembenaran kita. Kristus disiksa, disalibkan sebagai korban penebusan. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kesembuhan yang dimaksudkan sesungguhnya bukan hanya kesembuhan penyakit secara jasmani. Bukan hanya itu. Tetapi seluruh keberadaan hidup kita yang mengalami sakit penyakit. Karena yang namanya sakit penyakit itu bukan hanya fisik, bukan hanya tubuh. Kerohanian seseorang pun bisa sakit. Hubungan yang terganggu, tidak tertarik lagi dengan Tuhan, itu sesungguhnya orang sedang sakit.
Bahkan ketika saudara tidak bergairah lagi untuk Tuhan, tidak bergairah lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, sedang sakit seharusnya. Sama seperti saudara tidak bergairah makan, tidak ada selera makan, tidak ada selera minum, tidak nyaman dengan istirahat dan lain sebagainya. Pasti ada penyakitnya. Saudara-saudara, dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Saya sekali lagi berulang menyebut, konsep pembenaran mengenai keselamatan bagi saya itu sangat menggembirakan. Kenapa saudara? Karena ternyata tidak pernah seorang pun bisa menjadi benar di hadapan Allah. Tidak akan pernah ada orang bisa benar di hadapan Allah, apalagi membenarkan diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah bisa menjadi benar, maka Kristuslah yang membenarkan kita di hadapan Bapa di sorga. Kalau dia membenarkan kita di hadapan Allah, di hadapan Bapa, supaya kita layak di hadapannya, mana cinta kita, mana kasih kita kepada dia. Melalui kematiannya Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kematian Kristus, Kristus melenyapkan kesalahan dan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Kristus melenyapkan, menghapuskan kesalahan dan hukuman bagi dosa kita. Juga melalui kematiannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus membuka jalan hingga kita pantas untuk kembali kepada Allah. Sebab Alkitab berkata tadinya kita adalah menjadi seteru, menjadi musuhnya Allah. Terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi lewat kematian Kristuslah, saudara-saudara, dia buka jalan. Dia bangun jembatan yang menghubungkan saudara dan saya kepada Allah. Saudara-saudara, melalui kematian Kristus juga kita menerima kasih karunia untuk kita hidup benar di hadapan Allah. Haleluya. Kristus mati bagi kita. Kristus mati bagi kita supaya kita diberi atau layak menerima kasih karunia. Supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus tahu, sekali lagi, kita harus tahu bahwa Yesus Kristus menanggung dosa-dosa seluruh umatnya, seluruh umat manusia, dan menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Harus tahu, harus camkan baik-baik dalam hidup kita. Keberadaan kita hari ini adalah karena ada orang, ada pribadi yang mau mengambil alih semua murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada manusia. Tapi Yesus berkata, pergumulannya malam seperti ini di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa, kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Di sini Kristus mengutamakan kepentingan Bapanya, lebih mengedepankan keinginan Bapa daripada keinginan pribadinya sendiri. Kristus menang atas keakuan yang ada pada dirinya. Hal yang kedua yang harus saudara dan saya tahu bahwa tidak seorang pun dapat bergantung dengan selamat pada Kristus yang telah menanggung dosanya dan menebus kesalahannya, kalau ia
tidak mati terhadap dosa, dan hidup dalam kebenaran. Setiap hari kita berjuang, bergumul. Bagaimana kita mematikan keinginan daging yang penuh dengan dosa ini. Dan bagaimana kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tujuan hidup kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup sesuai seturut kehendak Allah sendiri. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, harus kita ingat kembali bahwa korban Kristus di kayu salib bukan perkara mudah atau bukan peristiwa biasa yang sudah sering kali kita ingat, bahkan setiap tahun kita rayakan, kita ingat. Tapi dengarkan baik saudaraku yang terkasih, itu bukan peristiwa biasa. Itu sebabnya kenapa setiap bulan sekali di gereja kita melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu Alkitab berkata, ingatlah akan aku. Setiap kali kita melaksanakan perjamuan yang kudus mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan setiap kali kita ingat, insaf, sadar, mengenang bahwa Kristus mati bagi kita, saudara-saudara, maka dua hal yang harus kita lakukan. Berusaha, berjuang untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, atau berjuang untuk mematikan keinginan daging kita yang berdosa, dan kita hidup untuk kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kenang, ingat, evaluasi kembali cinta kita pada Tuhan. Dan biarlah kita menikmati buah, menghargai dan menghidupi buah penderitaan Kristus di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita mati, kita telah mati terhadap dosa, tapi sekarang kita hidup untuk kebenaran. Hargailah karya Kristus, hargailah pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan karena pengorbanannya lah membuat saudara dan saya bisa seperti hari ini. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, buat pengorbananmu. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal itu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biar kami mengasihi Yesus lebih lagi. Biar kami melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Biar kami mau hidup untuk Yesus lebih serius lagi. Karena Dia telah memberi yang terbaik, bahkan yang termahal, yaitu nyawanya sendiri. Kami bersyukur dan kami sadar betapa kami berdosa, seringkali menyakiti hati-Mu, tidak menghargai korban, tidak menghargai karya agung-Mu dalam hidup kami. Tapi biar kiranya melalui kebenaran firman yang sederhana hari ini mengingatkan kami, menggairahkan kami supaya kami mau mati untuk dosa dan kami hidup untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.